Shalom, The Warriors. Saya Paulus Suseno Suwarsana, biasa dipanggil Pase gitu ya. Menyambut saudara dengan ucapan selamat datang di channel YouTube The Warriors. Sekedar informasi bahwa channel YouTube The Warriors ini sudah berusia ya hampir 4 tahun, saudara ya, lebih bahkan ya. Dari kita memulainya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang ada, sampai sekarang puji Tuhan, di tahun keempat, menjelang kelima, kita punya alat-alat yang cukup baik, dan juga program semakin banyak ya. Dari awalnya kita hanya merekam khotbah-khotbah di mimbar The Way, JKI The Way, kemudian di-sharingkan dengan tujuan mulia supaya apa yang disampaikan lewat mimbar The Way itu bisa memberkati lebih banyak orang selain jemaat semata. Dan akhirnya mulai sekarang ini kita mulai mengembangkan banyak program ya, seperti Bapak Ibu kalau nanti sudah subscribe, sudah lihat, sudah masuk dalam channel kami, ada banyak program yang akan kami siapkan gitu ya, atau sudah kami kerjakan. Di kedepan mungkin akan ada pembaruan, ada program yang akan mungkin diganti, ada program baru, diperbaiki, dan lain sebagainya, tentu nanti dengan mengikuti apa yang terjadi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan saya cuma ingin mengatakan bahwa lewat pelayanan ini, saya sebagai Gembala JKI The Way memang ingin lebih fokus lagi membangun pelayanan ini menjadi pelayanan digital yang mumpuni lah, yang semakin berdampak lah. Mimpi agar JKI The Way bisa menjadi cyber church itu sedang kita usahakan bersama-sama. Saya dengan rekan-rekan associate pastor, dengan semua para pelayan Tuhan sedang mengusahakan hal ini, berusaha untuk memberi yang terbaik. Komunitas kami secara ukuran memang belum besar ya, tapi kami berusaha bersama-sama untuk memberkati. Saat ini kami membuka juga kesempatan saudara untuk menjadi jemaat kami ya. Dengan zaman online ya, gereja yang kami dirikan dan berada di wilayah BSD bisa memungkinkan sekarang juga menerima jemaat dari luar BSD, bahkan di luar pulau ya. Di zaman online, semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau berjemaat, diberkati lewat program-program The Warriors di channel ini, atau di Facebook, atau di Instagram ya, saudara bisa mendaftarkan diri sebagai jemaat The Way ya, dengan mengisi formulir jemaat yang ada di aplikasi JKI The Way yang Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Di Apple Store belum ada, kami sedang mengusahakan saudara ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu lihat program ini sudah ada di Apple Store ya, sedang kami usahakan. Jadi Bapak Ibu bisa klik atau bisa download dan bisa mengisi formulirnya sebagai jemaat online. Ya, kami sudah memiliki jemaat dari Bandung, dari Surabaya ya. Yang cukup jauh tapi sudah mau berjemaat bersama dengan kami, dan inilah perkembangan gereja yang sedang kita usahakan semakin berkembang lebih lagi ya. Jadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa membuat komunitas di mana-mana sehingga akhirnya kerajaan Allah terbentuk. Jadi Bapak Ibu menjadi jemaat mudah, cuma mendaftarkan diri ya. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa temukan nanti di dalam formulir itu, dan terutama di momen ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya program-program yang dibuat oleh The Warriors semakin bermakna, semakin berdampak. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan juga lupa di-like ya. Kemudian juga bantu di-sharekan semua program-programnya supaya bagi banyak orang semakin jadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh. Kalau tinggal di BSD bisa datang ke gereja yang
ada di apartemen Tripark BSD. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota bisa terus beribadah lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube, nanti mungkin lewat Instagram, mungkin nanti lewat TikTok, saya nggak tahu saudara, karena banyak aplikasi yang muncul, dan kita akan terus melayani Tuhan lewat digital, jadi saya tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saya sambut semua dengan ucapan selamat datang, mari bertumbuh bersama dengan kami, komunitas The Warriors. Kita akan bertumbuh dalam iman bersama-sama, sampai kapan? Sampai Tuhan datang jemput kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kami cakap menanggung segala perkara yang Kau berikan pagi hari ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, tahirkan kami, dan terimalah setiap pujian penyembah kami sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya, yang siap untuk diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari saudara. Naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Hey, yang mau bertepuk tangan silakan. Yang mau bersuka cita bersama dengan Tuhan pagi hari saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Hadirat Tuhan bersama kami. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja. Angkat tanganmu bagi nama Tuhan semua. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai. Angkat tanganmu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Lebih bersama Tuhan. Sebab kami ialah burung Raja Wali-Mu Tuhan, yang melintasi langit biru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yuk sama-sama semuanya. Bagai
Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi kepada hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali, dibawa kepak sayapmu Tuhan, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan bagi hari ini. Kami merasa aman dan nyaman bersama dengan Tuhan saat pagi hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini syukur kami buat Kau Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selalu kembali Bapak Ibu pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Ketika engkau serius dan tulus sama Tuhan, maka jangan khawatir, sebab hidupmu pasti diurus oleh Tuhan hari ini, saudara. Kami datang dengan kudusan, berhiaskan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu lingkupi kami saat ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuasa-Mu bersama kami pagi hari ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kau kudus Tuhan.
nikmati kekudusan Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati lambang-Mu. Kami nikmati Kau Tuhan. Kami nikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau kudus, kuduslah, kuduslah nama-Mu Tuhan. Oh, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, Kau mulia. Dari hati kami, dari hati kami, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih. Ya Rabbana lama lama lama. Terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kami hormati kekudusan Tuhan pagi hari. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Umat Tuhan saja pagi hari ini. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan, Allah semesta. Yeshua holy, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Biarkan pagi hari ini hadirat-Mu Tuhan yang kami nikmati saat ini, Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu dengan kerinduan hati kami, membawa setiap hidup kami ya Tuhan pagi hari. Makasih ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nikmati kemuliaan Tuhan pagi hari saudara, nikmati hadirat Tuhan. Tuhan
bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya lebih sungguh lagi hadiratmu Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi kami pagi hari ya Tuhan. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berdiri hadapan Tuhan bagi hari saudara. Hadirat-Mu memenuhiku. Kita berdiri hadapan Tuhan menghormati kekudusan Tuhan pagi hari ini. Baik yang di rumah, baik yang di gereja saat ini saudara. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Ramata Ramaraba ya Ramasi ya Lalama. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati Kau Yesus. Kami nikmati Roh Kudus. Oh lembut-lembutlah, sangat lembut bagi kami. Jamah kami, penuhi kami, puaskan roh kami Tuhan. Ya Ralala Shikir, puaskan roh kami dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, oh ya Ralala, ya Ramatalala Shikir Halala, ya Ralala Mashikara. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadir, siapkan hati kita bagi hari ini untuk terima firman Tuhan hari saudara. Dan ku tersungkur mendengar yang ku nampak Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat
Terima kasih Tuhan. Biarlah yang nampak hanya kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Apa yang Kau mau sampaikan pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Kau rapi lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga kami semua pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat rohani dari Tuhan. Kemenangannya daripada-Mu saja yang boleh kami bawa pulang. Terima kasih Tuhan, urapi Roh Kudus-Mu mengambil alih semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom the warriors. Senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekarang. Hari ini saya mau berbicara tentang setiap manusia itu dikatakan kan sebagai makhluk sosial. Jadi artinya kita semua tuh gak ada yang bisa hidup sendirian. Kita semua itu membutuhkan orang lain untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, zaman sekolah dulu kan setiap kita tuh pasti punya yang namanya teman baik atau sahabat gitu. Mungkin masih ada yang punya sahabat sampai sekarang gitu. Jadi dari zaman dulu sekolah sampai sekarang masih bersahabat baik. Mungkin ada di antara kita semua gitu. Nah, dulu tuh saya ingat di gereja lama gitu, ketika saya belum nikah, saya punya teman baik. Bagaimana teman baik gitu? Awalnya orang tua kami melayani di gereja tersebut. Nah, kami ini anak-anaknya berteman. Awalnya hanya berteman biasa, lama-lama jadi teman baik gitu. Jadi bersahabat dengan teman saya itu. Kesukaan kami, saya sering main ke rumahnya, sering melakukan aktivitas sama-sama gitu. Nah, yang membuat kami itu cocok gitu, jadi benar-benar deket banget karena ada satu cowok yang kami suka sama-sama gitu. Nah, waktu pada saat kita suka satu cowok ini, kita punya seperti notebook gitu. Saya hanya ketemu dia kan hanya sebatas di gereja gitu. Jadi pada saat kami nggak ketemu, buku itu yang jadi curahan hati kita masing-masing. Membicarakan tentang cowok itu kah gitu, atau segala sesuatu yang kita alami itu ditulis di buku itu. Begitu udah habis, diganti dengan yang baru. Begitu terus selama kami bersahabat. Nah, padahal kalau misalnya dilihat sekolah teman saya itu nggak satu sekolah. Kita berbeda sekolah, tapi kita benar-benar bisa deket banget karena ada satu cowok yang kita suka itu gitu. Ada kesamaan. Nah, walaupun seperti itu berlangsung berapa tahun ya, lama gitu maksudnya. Nah, kita pakai buku atau notebook itu untuk menjadi tempat curahan kita. Saat kita punya teman baik, enak gak Vi? Enak pastinya gitu. Bisa apa yang di hati kita bisa ceritakan kepada teman kita. Curahan hati kita kasih tahu. Nah, begitupun saya. Waktu dulu tuh misalnya ada hal-hal yang menyenangkan, saya ceritakan kepada dia. Kita ketawa sama-sama gitu. Atau ada sesuatu yang menyedihkan atau yang kita alami yang berupa kesedihan. Saya pun ceritakan, dia pun ceritakan kepada saya. Kita bisa nangis bareng-bareng gitu. Jadi ketawa, nangis itu bareng-bareng gitu. Itu yang dikatakan bersahabat. Kita bisa bersahabat dengan teman baik kita. Bisa saling cerita, bisa saling curhat, bisa ketawa sama-sama, nangis sama-sama gitu. Terus yang happy-happy bisa diceritain, yang sedih-sedih pun kita bisa ceritakan gitu. Nah, puji Tuhannya waktu dulu saya sama teman baik saya itu bukan menceritakan sesuatu yang ngomongin orang, kejelekan orang. Puji Tuhannya gak seperti itu gitu. Tapi biasanya kalau kita bersahabat itu kan kayak begitu ya gitu. Nah, itu gak saya kerjakan gitu. Nah, kalau terus begitu zaman sekolah dulu pernah gak ngalamin ada seperti notebook gitu dibagikan. Terus kita isi nama, isi alamat, isi apa lagi, ada horoskop juga ada gitu. Terus kayak quotes gitu, kata-kata mutiara kita bagikan gitu. Itu diputar dari yang absen 1, 2, pokoknya satu kelas itu isi biasanya. Ngalamin gak sih? Alamin. Itu hal yang seperti itu yang akhirnya bikin kita bisa berteman baik, bisa bersahabat. Berdasarkan notebook yang kita putarkan itu.
Nah, hari ini saya mau bicara tentang friendship. Itu ya kayak seperti itu yang dinamakan dengan bersahabat. Di dalam Alkitab kita pun ada orang-orang yang bersahabat gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal persahabatan itu di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24, di situ dikatakan seperti ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Itu dikatakan di dalam Amsal. Ada teman yang datangin celaka, bisa bikin kita dapat masalah. Tapi ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Nah, di Alkitab kita itu menceritakan persahabatan ini. Dikatakan dia lebih karib dibandingkan dengan saudara gitu. Kenapa saya katakan gitu? Karena persahabatan orang yang akan saya ceritakan ini begitu erat, begitu dekat, walaupun di tengah masalah, walaupun di tengah konflik. Gitu. Yang saya mau bicarakan di sini yaitu persahabatan tentang Daud dan Yonatan. Persahabatan tentang Yonatan dan Daud ini tuh kalau kita lihat dia sungguh unik gitu. Karena Yonatan dan Daud bukan teman seumur. Seperti saya gitu dulu bersahabat dengan teman itu walaupun enggak satu umur, tapi beda umur kita hanya setahun. Saya 80 dia 81 gitu. Nah, perbedaan yang enggak gitu jauh itu yang bikin kita jadi berteman. Tapi persahabatan yang Alkitab kita catat itu terpaut usianya jauh gitu. Di mana kita bisa lihat ketika si Yonatan itu jadi komandan militer, dia diajak ayahnya untuk sama-sama berperang membantu Saul dalam peperangan gitu. Nah, ketika hal itu dilakukan, Daud belum lahir. Gimana kita tahu umurnya si Yonatan pada saat ikut ayahnya berperang itu? Dalam kitab Bilangan dicatatkan di situ kalau Yonatan itu dianggap sudah layak ikut berperang sekitar umur 20 tahun gitu. Tapi Daud belum lahir. Nah, berarti kan perbedaan umurnya jauh Yonatan dan Daud itu. Persahabatan dua orang yang berbeda usia cukup jauh ini dikenal di Alkitab ini. Dari mana? Waktu pas saya googling gitu, kita masukkan tulis gitu. Persahabatan dalam Alkitab. Yang keluar itu pasti Yonatan dan Daud. Dia begitu dikenal di dalam Alkitab kita dan terkenal benar-benar sahabat yang akrab, yang deket gitu. Nah, hari ini kita mau bicarakan tentang apa yang melatar belakangi persahabatan mereka. Biasanya yang namanya sahabat kan ada sesuatu persamaan yang bisa sama-sama diomongin, sama-sama dikemukakan gitu. Nah, Yonatan dan Daud ini pun memiliki persamaan itu. Sekali waktu Yonatan pernah dalam situasi dia sedang dengan bujang pembawa senjatanya gitu. Pada saat dia lagi sama pembawa senjatanya itu, di seberangnya itu ada pasukan pengawal orang-orang Filistin. Jadi ada sekumpulan orang pengawal pasukan Filistin itu, terus Yonatan bilang gini, kita serang yuk gitu, pasukan pengawal orang Filistin itu gitu. Tapi keadaannya kan mereka cuma berdua dan hal itu nggak diberitahukan kepada Saul. Kalau dia beritahukan kepada ayahnya tentang hal itu gitu, Saul saat itu dengan orang-orang Israel yang sekitar 600 jiwa, banyak dikit, banyak ya. Nah, dia mau menyerang pasukan pengawal orang Filistin itu sekitar 20 orang gitu. Mestinya kalau mereka berdua kan takut lah gitu. 2 orang lawan 20 orang gitu. Tapi kalau dia ngomong ke ayahnya punya pasukan banyak. Tapi hal itu gak dilakukan sama Yonatan. Di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-16. 1 Samuel 14 ayat yang ke-1 dan ke-6 maksud saya. 1 Samuel 14 ayat 1
Nanti kita baca ayat yang ke-6. Saya bacakan. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Jadi dia nggak bilang. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini." Maksudnya orang-orang Filistin itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Nah, dia hanya dengan bujang pembawa senjatanya. Tapi dia bilang, bagi Tuhan tuh gak mustahil. Kita pun bisa menyerang para pasukan pengawal orang Filistin itu gitu. Jadi yang kita lihat di sini, Yonatan punya iman yang kuat. Imannya itu kuat kepada Tuhannya gitu. Itu yang kita bisa dapatkan dari Yonatan. Yonatan ingin menyerang para pasukan itu hanya dengan bujangnya. Akhirnya apa? Yonatan yang memarang dan bujangnya yang menewaskan, membunuh orang-orang itu. Akhirnya pada malam itu kira-kira sekitar 20 orang terbunuh. Nah, itu yang dimiliki oleh Yonatan. Persamaan apa? Daud sama enggak gitu, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Ini bisa kita lihat dalam Daud waktu mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Pada saat Daud mau ngelawan Goliat itu ceritanya jadi gini. Daud masih muda sekali, jadi dia nggak ikut berperang. Dia ada di rumah, 3 kakaknya Eliab, Abinadab dan Syama pergi ikut Saul. Mereka berperang melawan orang Filistin ini. Orang Filistin yang dimaksud itu Goliat. Dia tinggi besar, perawakannya sungguh besar gitu. Nah, satu kali si Daud dibilang sama Isai ayahnya. Isai pada saat itu udah sangat tua gitu. "Kamu samperin deh, bawain makanan." Ini pakai kata-kata saya gitu ya. "Bawain makanan buat kakak-kakak kamu. Sekalian kamu tanya kabar mereka gitu. Bagaimana kabar kakak-kakak kamu di sana gitu." Nah, Daud bawa nih makanannya. Udah sampai di tempatnya, terus dia taruh itu makanannya dan dia berjalan menghampiri kakak-kakaknya yang sedang melawan Goliat, mau melawan Goliat gitu. Terus waktu pas dia mau menghampiri kakak-kakaknya, dia dengar Goliat itu berbicara, "Ayo lawan aku." Dan Goliat mau melawan orang Israel itu one by one. Jadi orang-orang Israel karena melihat perawakannya yang tinggi besar, terus dia nantangin orang-orang Israel itu one by one gitu. Mereka seperti apa ya, tawar hatinya gitu. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Sama-sama coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, mereka langsung takut gitu untuk melawan Goliat. Saat si Daud ini disuruh, terus dia dengar orang Filistin itu mencemooh barisan Allah yang hidup, kata Daud. Pada saat dia dengar gitu, dia bilang, "Siapa orang ini? Kok dia berani nantang pasukan Allah yang hidup?" Maksudnya orang Israel itu gitu. Terus waktu dia ngomong begitu, kakaknya ada dengar, Eliab tuh dengar, terus dia langsung marah gitu. "Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu jaga kambing domba gitu." Karena Daud sehari-hari kan dia harus menggembalakan kambing domba gitu. Pada saat dikatakan seperti itu, ternyata kabar itu terdengar sampai ke kupingnya Saul. Terus Saul bilang, "Panggil anak itu." Gitu. Kemudian si Daud menghampiri Saul. Pada saat dia sampai ke depan Saul, terus Daud bilang, "Raja, jangan tawar hati. Jangan tawar hati karena Goliat ini. Aku yang akan melawan Goliat ini." Gitu. Pada saat Daud mengatakan gitu, Saul langsung bilang, "Kamu masih sangat muda. Pengalaman kamu tentang berperang itu gak ada." Gitu. Tapi dengan imannya yang kuat kepada Tuhan, Daud
memberanikan diri, bukan memberanikan diri, memang dia berani gitu. Dia bilang, aku biasa mengembalakan kambing domba ayahku, singa, beruang, sudah biasa kulawan gitu. Itu tidak akan, Tuhan pasti akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin ini gitu. Jadi dengan imannya yang kuat, dia berani menantang Goliat. Nah, kita lihat ada persamaan di dalam Yonatan dan di dalam Daud, yaitu mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan. Itu yang akhirnya membuat mereka klik gitu. Jadi benar-benar melekat, akrab, erat, dekat gitu satu sama yang lain. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dari persahabatan Yonatan dan Daud. Kemudian ada beberapa hal lain lagi, yaitu kalau kita lihat dari segi Yonatannya, persahabatan Yonatan dan Daud itu tidak dilatar belakangi dengan kepentingan diri sendiri. Jadi artinya Yonatan itu seorang yang tidak egois. Yonatan itu seseorang yang gak mementingkan dirinya sendiri, gak mementingkan kepentingannya dia sendiri. Buktinya apa? Yonatan tahu kan kalau Daud yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul ayahnya sebagai raja. Mestinya kan kita tahu gitu. Saul jadi raja, anaknya Yonatan. Kalau Saul meninggal, yang nanti menggantikan jadi raja pasti anaknya dong ya, pangerannya gitu. Tapi hal itu tidak terjadi gitu. Si Yonatan udah tahu kalau Daud yang akan menjadi raja gitu, bukan dirinya. Itu tidak melunturkan persahabatan mereka. Dia tetap baik kepada Daud, Yonatan tetap mengasihi Daud gitu. Seperti dirinya sendiri dikatakan. Dia tetap baik kepada Daud, melakukan hal yang baik kepada Daud, tetap akrab sama Daud. Dia tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang akhirnya bikin dia jauh dari Daud. Itu yang saya bisa katakan sebagai Yonatan itu sebagai seorang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari waktu Yonatan tahu ayahnya ingin membunuh Daud, Saul ingin membunuh Daud karena iri hati. Ini juga yang dibela sama Yonatan. Sama-sama kita lihat 1 Samuel 19. 1 Samuel 19 ayat yang keempat sampai yang keenam. 1 Samuel 19 ayat yang keempat sampai keenam. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Lalu lanjut ayat 5. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihat dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Jadi pada saat Yonatan tahu ayahnya iri terhadap Daud, ingin membunuh Daud, dia mengatakan hal ini. Ngapain ayah buang-buang tenaga untuk membunuh orang yang gak bersalah? Saul dengerin, tapi ternyata roh jahat itu menghinggapi Saul. Akhirnya dia bertekad untuk tetap membunuh Daud. Nah, beberapa kali usaha yang Saul untuk membunuh Daud itu, dia mikir gini, oh nanti nih pada saat bulan baru itu orang-orang diundang makan. Pas ntar nih dia diundang makan, pas dia makan aku lemparin tombak gitu. Maksudnya Saul udah berencana untuk membunuh Daud pada saat dia makan. Tapi ternyata Daud gak hadir. Hari ini gak hadir, Saul udah lihat, oh besok dah gitu. Ternyata besokan harinya Daud pun gak ada gitu. Dia gak hadir juga. Terus dia bertanya, kemana Daud gitu. Ternyata Daud itu udah memberikan alasan kenapa dia tidak hadir pada saat bulan baru itu kepada Yonatan. Karena mereka sahabat, dia kasih tahu kepada Yonatan. Terus Yonatan yang ngomong ke ayahnya, Daud udah minta izin gitu. Dia meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem.
Hal ini ada di, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca, ada di 1 Samuel 20, 28 sampai 29. Terus pada saat Yonatan mengatakan seperti itu kepada ayahnya marah. Karena dia pikir, kenapa kamu membela, lebih memihak Daud dibandingkan ayahnya sendiri gitu. Hal inilah yang bikin si Yonatan tuh kasih lihat kalau dia tuh gak egois. Dia gak mementingkan dirinya sendiri, tapi benar-benar namanya sahabat. Dia lebih tahu yang terbaik buat sahabatnya gitu. Jadi yang kedua, Yonatan itu gak egois, gak mementingkan dirinya sendiri. Persahabatan yang seperti ini yang akhirnya bisa kita contoh, bisa kita teladani, bisa buat kita akrab dengan sahabat kita, bisa buat kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, iman kita bisa dibawa naik gitu. Nah kemudian ada hal lain juga yang di dalam persahabatan mereka. Tadi yang pertama kan dia punya iman yang kuat, sama-sama punya iman yang kuat kepada Tuhan. Yang kedua tadi gak egois, gak mementingkan diri sendiri. Nah lalu Yonatan pun mempunyai persahabatan ini yang dilandasi dengan rasa rela berkorban. Kenapa dikatakan rela berkorban? Karena ada pengorbanan yang dilakukan Yonatan untuk sahabatnya. Sama-sama kita buka 1 Samuel 18 ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Dan juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Tadi kan saya udah bilang, kalau Yonatan itu komandan perang yang membantu ayahnya Saul untuk pergi berperang. Pada saat kita berperang, baju perang itu kan sebenarnya dibutuhkan sama Yonatan. Tapi karena kasihnya Yonatan kepada sahabatnya, kepada Daud, dia tahu Daud sering ikut ayahnya berperang gitu. Dia berikan baju perangnya dikasih kepada Daud, pedangnya dia kasih kepada Daud, panahnya, ikat pinggangnya dia berikan kepada Daud. Itu salah satu sikap Yonatan yang kita bisa lihat kalau dia rela berkorban. Dia mau ada pengorbanan yang dilakukan Yonatan untuk sahabatnya. Karena apa? Dia mau supaya Daud itu tetap safe, tetap terlindungi. Dia pergi berperang, tapi dia akan kembali menemui sahabatnya ini. Nah, itu yang bisa kita lihat. Ataupun Yonatan mungkin berpikir, oh ayahnya ingin membunuh Daud, makanya dia berikan baju perangnya, pedangnya gitu. Maksudnya supaya hidupnya sahabatnya ini, si Daud itu tetap terlindungi gitu. Itu yang bisa kita lihat kalau ada di dalam persahabatan itu ada rela berkorban yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Itu pun bisa kita teladani. Namanya sahabat, kita harus benar-benar bisa berkorban untuk sahabat kita. Itu baru dikatakan bersahabat baik. Jadi hal yang bisa kita terapkan dalam persahabatan kita kepada sahabat kita, punya iman yang sama-sama kuat kepada Tuhan. Sehingga saat kita bersahabat dengan teman kita, bukan cuma hidup kita di bumi ini saling curhat segala macam, tapi iman kita pun dibawa bukan stuck di satu sisi, tapi terus meningkat. Ada pertumbuhan, kerohanian kita pun tetap dibangun dengan adanya iman yang kuat sama-sama. Nah yang kedua tadi, punya persahabatan yang gak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi pada saat kita bersahabat sama teman kita, jangan lagi ada ego kita. Jangan lagi gengsi kita yang ditonjolkan, tapi benar-benar semua itu kita tinggalkan di belakang. Tapi lebih mementingkan kepentingan orang lain. Itu yang dilakukan sama Yonatan. Jadi kita pun bisa teladani hari ini. Mana yang benar, mana yang seharusnya kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Kemudian ada yang namanya pengorbanan. Pengorbanan dalam persahabatan itu. Mungkin kalau saat ini saya ditanya gitu, punya enggak sahabat sekarang ini gitu. Saya katakan ada, dan itu hanya satu gitu. Kenapa saya bilang saya punya sahabat gitu,
best friend saya itu dan cuma satu. Pernah saya jelaskan dalam program My Way Daily Devotional. Itu saya katakan gitu. Kalau dulu sebelum saya married, saya punya teman baik tuh banyak gitu. Tapi setelah saya married dan keadaan yang memungkinkan, akhirnya saya punya teman sahabat, teman terbaik saya itu cuma satu. Siapa? Kita lihat sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-14. Mungkin saudara bingung, loh kok sahabat baik saya ada di dalam Alkitab gitu. Maksud saya kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, kunya itu huruf besar. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saat ini sahabat terbaik saya, sahabat yang selalu ada bagi saya gitu, ya Tuhan. Tuhan sahabat saya gitu. Nah, kenapa saya katakan kalau kita punya sahabat Tuhan, Tuhan sebagai sahabat kita gitu. Yang dia udah mengasihi kita kasihi Tuhan juga gitu. Tapi harus ada respon dari diri kita terhadap sahabat kita, yaitu Yesus. Yaitu apa? Layani dia. Melayani Tuhan, itu respon kita kepada sahabat kita. Dalam melayani Tuhan, nah kita harus melakukan yang tadi dilakukan sahabat Yonatan dan Daud itu. Yang pertama, kalau kita melayani Tuhan, kita butuh yang namanya iman yang kuat kepada Tuhan. Sama seperti Yonatan dan Daud tadi. Dari hari ke hari iman kita enggak di satu titik. Tapi ada peningkatan iman. Ada pertumbuhan iman. Kerohanian kita pun terus dibangun. Menuju pada kesempurnaan. Melayani Tuhan itu harus dengan semangat. Harus dengan api yang menyala-nyala dikatakan. Terus bersemangat. Apapun yang kita hadapi sekarang ini. Jangan bikin kita down. Jangan bikin kita tuh walaupun meneteskan air mata tapi membuat kita terus bertumbuh. Terus layani Tuhan. Itu yang pertama. Nah, melayani Tuhan itu juga gak boleh egois. Melayani Tuhan itu pun tidak mementingkan diri sendiri. Yang namanya melayani Tuhan itu justru harus mementingkan orang lain. Jadi diri kita jangan ditonjolkan, jangan didulukan gitu. Kalau kita bisa nempatin ego kita bisa nempatin gengsi kita, akunya kita gitu, jauh di belakang, itu yang dikatakan kita baru bisa melayani Tuhan dengan sungguh. Jadi biar kemuliaan Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Nah, namanya melayani Tuhan itu juga butuh yang namanya pengorbanan. Melayani Tuhan itu benar-benar harus ada pengorbanan, ada korban. Melayani Tuhan itu kita harus korban waktu. Melayani Tuhan itu korban tenaga. Melayani Tuhan mungkin korban materi, uang kita, harta kita gitu. Melayani Tuhan pun harus korban perasaan. Melayani Tuhan korban pikiran. Nah, yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, tapi benar-benar saya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Pada saat kita melayani Tuhan, pengorbanan itu yang harus kita terapkan. Bukan untuk diri kita supaya nangis terus, tapi kita tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Setiap kita yang melayani Tuhan, dikatakan jeripayahmu tidak sia-sia. Pada saat kita melayani Tuhan, kita sudah mau berkorban buat Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita layani, dia gak pernah mau berhutang. Pada saat kita melayani dia dengan tulus, pada saat kita melayani Tuhan dengan benar-benar kesungguhan hati, dia akan melihat dan dia akan turun tangan dalam setiap apa yang kita perlukan dan butuhkan. Jadi ayo terus layani Tuhan, berikan yang terbaik dari diri kita yang bisa kita lakukan. Nah, kepada sesama, kalau kita lakukan persahabatan seperti yang dilakukan Yonatan tadi, 3 hal tadi itu kita bisa bersahabat karib, kita bersahabat baik, dan persahabatan kita itu bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kalau kita melakukan hal itu kepada sahabat kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, layani dia, terus melayani Tuhan dengan 3 hal tadi.
supaya benar-benar kita bisa peroleh buah dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu. Dan balik lagi, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau seperti Yonatan dan Daud. Kami mau benar-benar punya iman yang kuat kepada Tuhan. Kami mau tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga dalam kami mengasihi-Mu, kami melayani-Mu, itu pun bisa kami terapkan. Dan kami mau berkorban, rela berkorban, melayani Tuhan. Pada sahabat, kami pun mau rela berkorban. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Dia adalah Allah yang hidup dan yang selalu tidak pernah berhutang kepada kami. Karena Engkau Allah yang baik, yang selalu memelihara setiap kami. Jadi apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, kami tidak usah khawatir. Kami tetap tinggal di dalam-Mu dan Engkau akan yang meninggikan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Sehingga kami semua bisa pulang tidak sama seperti kami datang. Sebab Yesus yang kami sembah, Dia sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita katakan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ya Yesus. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami seturut dengan firman-Mu. Ajar kami untuk bukan hanya cakap untuk mendengar, tapi kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan roti dan anggur. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika masih ada, sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, periksa hati kita.
Sucikan, kuduskan hati kita, supaya pada saat kita masuk dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darahnya menyatu dengan tubuh kita. Tidak ada lagi kesalahan yang didapati dalam diri kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali, serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberikan kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur, tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa mendengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan, dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman darah Yesus sudah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru. Inilah darah Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kita mengucap syukur sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami selalu ingat akan penebusan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami, dan menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sudah Kau pecahkan, pulihkan aku Tuhan, Kau sembuhkan aku. Darah-Mu sudah Kau curahkan, sucikan aku Tuhan, Kau hapus dosaku. Tubuh dan darah-Mu sempurnakan aku. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biar kami terus selalu ingat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Dan firman-Mu itu terus bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan, iman kami terus meningkat, pertumbuhan rohani kami terus meningkat. Bertumbuh terus menuju kepada kesempurnaan-Mu. Sehingga kami benar-benar bisa melihat Tuhan yang kami sembah
adalah sempurna dan kami ingin menjadi seperti dirimu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, kita nggak mengadakan persembahan, bisa dilihat di QR code-nya di depan ada, dia di dekat pintu, atau bagi saudara Bapak Ibu yang online bisa melihat di barcode yang ada, bisa transfer ke rekening yang ada. Itu saja saya pikir pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami mau berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Kami teringat akan Om Rudi. Biarlah Tuhan, apa yang dialaminya Engkau campur tangan. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Tubuhnya sempurna, Engkau yang menciptakan dia sempurna. Biarlah kami minta Tuhan, darah-Mu tercurah atas Om Rudi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau berikan kesembuhan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau pulihkan kesehatannya dan Om Rudi bisa melihat Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Kami serahkan Om Rudi ke dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang ada kelemahan tubuh, sakit penyakit atau apapun juga. Tuhan Yesus kami adalah Yehova Rafa. Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami. Bilur-bilur-Mu itu yang akan menyembuhkan setiap kami. Sehingga kami bisa memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Jika kami mengalami jalan buntu, masalah, berikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami mampu untuk keluar, untuk lewati setiap masalah demi masalah bersama dengan Tuhan. Kami tidak pernah sendirian. Engkau yang akan terus menolong kami, membantu kami bisa melewati semuanya itu. Jika ada yang terikat dengan kuasa gelap atau apapun juga, kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu membebaskan kami semua, melepaskan kami semua dari ikatan apapun juga. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang balaskan berkali lipat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih kami ada di Indonesia ini. Biarlah terus Engkau pimpin Tuhan. Supaya negara kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa benar-benar mendapat hikmat dari Tuhan. Sehingga membawa Indonesia tetap damai. Dan kami bisa beribadah selalu dengan tenang, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu. Dijadikan engkau naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membimbingmu ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Tuhan akan menjagamu hingga setan iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu, menyertaimu, melingkupimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan kuasa dan penyertaan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.